hadis yang ke-133, yaitu hadis yang ke-17 dari bab ini. Anhu, darinya, dari siapa? Abu Hurairah. Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya seperti yang dia biasa amalkan ketika dia mukim dan dalam keadaan sehat. Maksudnya adalah kalau seorang hamba dia berpergian atau sakit dan dia terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan diberi pahala atas sesuatu yang biasa dia lakukan, walaupun ketika itu keadaannya sakit ataupun berpergian. Misalnya sehari biasa ke Masjid Al-Istiqomah, dia terbiasa melakukan, tapi ketika sakit, memang sakit gitu kan, maka dia akan diberikan pahala karena telah membiasakan, walaupun ketika itu dia uzur, tidak mampu pergi ke Al-Istiqomah. Sama juga kalau berpergian, pergi jauh misalnya ke Tasik ya, atau ke tempat-tempat lainnya, dia akan kutiba lahu, ya, dicatat baginya seperti yang dia pernah amalkan, biasa amalkan dalam keadaan sehat dan bermukim. Yang ke-18 dari Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, ya, setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Ini masih dalam kasrati turuqil khair. Jadi Ustaz ulangi, sedekah itu tidak mesti dengan duit, ya, fulus ataupun materi. Karena saya mencintai saudara saya, saya senang berteman dengan Mas Syadi, saya mau ngasih dia hadiah baju baru misalnya. Nggak apa-apa, tapi tidak selamanya saya ingin bersedekah, tidak selamanya dengan materi, ya. Berbuat baik saja itu adalah sedekah, ya. Berbicara dengan baik, kemudian menjaga persaudaraan, kemudian juga tidak melukai saudara kita, teman kita, itu adalah sedekah. Selanjutnya itu masih berkaitan yang ke-19, anhu, dari siapa? Dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata qala Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Tidak ada seorang muslim yang dia menanam, ya. Nanam apa, Ustaz? Nanam apa saja. Kalau di Arab ya menanam buah-buahan, ya. Nanam padi enggak? Enggak, ya. Gandum. Nanam padi di sini, nanam singkong atau nanam jagung dan lain-lainnya. Menanam, tidak ada seorang muslim yang menanam
kecuali apa yang dimakan darinya adalah sebagai sedekah baginya. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah, dan apa yang dicuri darinya kecuali sedekah baginya. Jadi kalau kita punya ladang besar, kemudian itu dimakan oleh orang kampung misalnya, kita bagi-bagi, itu adalah sedekah. Ataupun dicuri, jadi kita punya ladang atau apa namanya, pohon singkong banyak, terus diambilin sama orang, kita nggak tahu. Dia mencuri, itu dosa. Tapi yang dicuri bagi kita adalah sedekah. Ya, itu adalah sedekah. Kalau kita mengikhlaskan, itu beda lagi. Oh ya biarin aja lah orang kampung makan gitu kan, selama makannya nggak banyak-banyak ya. Kalau dia ngambilnya 2 ton baru habis. Tapi kalau 1-2 ya silahkan, itu ya lebih bagus ya, dalam arti karena di sini ada anjuran untuk sedekah ya. Tapi kalaupun kita tidak, ya harus izin. Ketika dia makan dia dosa, tapi kita dapat pahala sedekah. Wa ma suriqa, jelas di sini. Minhu lahu sadaqah, yang diambil atau yang dicuri daripada yang kita tanam itu sedekah bagi yang menanamnya. Itu maksudnya. Wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah, ya. Dan apa yang dimakan oleh burung itu baginya sedekah ya. Jadi yang dimakan burung pun sedekah. Baiklah kalau manusia gitu kan. Tapi hewan ini, ada burung misalnya, itu sedekah. Ya, termasuk kalau kita misalnya punya sawah, itu banyak ininya, hama, itu sedekah walaupun kita rugi. Ya, kita basmi itu ya. Tapi pahala kita sudah mengalir. Kenapa? Karena dimakan oleh hama. Ya, ada musang, ada ular, ada apa saja hewan yang memakan tanaman kita, memakan apa yang kita tanam, itu adalah sedekah bagi pemiliknya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidak mengurangi darinya seorang pun kecuali sedekah baginya. Mengurangi sama tadi, jadi kurangi, diambil misalnya sebagian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, juga dalam riwayat Muslim, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah. Ya, sama seperti tadi, ya, mirip. Tidak menanam seorang muslim satu tanaman ataupun yazra', berladang, ya, zira'ah, zara', fayakulu minhu insanun, dimakan oleh manusia, wala dabbatun, juga apa, dan juga hewan. Dabbah itu artinya yang melata. Tapi di sini pastinya bukan manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi manusia kadang disebut masuk dalam dabbah, tapi di sini bukan konteks seperti itu. Jadi semua manusia ditanggung, semua hewan rezekinya sudah ditanggung, makanya jangan takut kita kehilangan rezeki, karena rezeki sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Wala tairun, dan juga burung, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah, ya, kecuali itu baginya sedekah sampai hari kiamat.
ya, sampai hari kiamat. Kalau semakin dimakan semakin itu hari kiamat. Wa fi riwayat la yaghrimu muslimun gharsan wa la yazru zar'an fa yakulu min insan dabatun syai'un, sesuatu pun illa kan lahu sadaqah. Apapun ya. Bisa itu apa namanya? Hewan, manusia atau apapun. Itu adalah sedekah bagi orang yang menanam. Qauluhu yarza'uhu, perkataan Nabi SAW, yarza'uhu ay yanqusuhu, artinya mengurangi. Kemudian hadis yang ke-20, 136, anhu, dari siapa? Dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala arada Banu Salamah ini bukan Banu Salimah. Banu Salamah ingin yantaqilu, ingin apa? Ingin pindah di dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW, maka hal itu sampai kepada Rasulullah. Faqala lahum, maka Rasulullah berkata, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qulbal masjid. Saya dengar kalian ingin pindah dekat masjid ya, mungkin dia beda tempat ya, mungkin beda RW atau jauh 2 km 30 dari masjid. Faqalu na'am, mereka mengata, ya benar ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, qad aradna dzalika, kami menginginkan itu. Faqala ya Bani Salamah, maka Rasulullah berkata, wahai Bani Salamah, tuktabu atharukum, dicatat atharukum, bekas-bekas kamu, diyarakum, ya, rumah-rumah kalian, tuktabu atharukum, dicatat bekas-bekas kamu. Athar itu artinya apa? Bekas kaki ya, maksudnya gak usah dekat masjid, gak apa-apa begitu ya, karena setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid itu dihitung ya. Kalau kami dekat masjid ya memang karena posisi, gak usah susah-susah kalian pindah ya, karena setiap langkah itu akan dicatat, setiap langkah yang kalian langkahkan ke masjid gitu. Ya. Misalnya suatu hari Amar dia mempunyai rumah itu ya, rumah di Jakarta dia. Kemudian Amar dapat dia beli rumah, dan memang posisinya di situ ya. Dia ingin pengen ada masjid tapi agak jauh. Gimana caranya? Akhirnya Amar ingin mengumpulkan duit lagi supaya dapat rumah yang lebih dekat dari masjid. Jawabannya adalah gak usah susah-susah ya, simpan aja uangnya gitu ya, kamu udah masjid, yang penting kalaupun jauh itu akan dicatat apanya, bekas-bekas ya. Justru itu ya, ketika kita jauh dari masjid, berjalan, itu adalah jihad ya kan, ya enggak? Kalau dekat biasa, dekat rumah, kemana masjidnya? Cuman 3 langkah, 4 langkah gitu. Jangan udah dekat masjid, malas juga ke masjid ya. Musibah itu namanya. Ya, ini jauh ya. Amar punya rumah jauh dari masjid, 1 kilo, 2 kilo. Ya, kejauhan juga kan ya. Atau jauh lah, tidak seperti teman-teman yang lain atau tetangganya, maka dia jalan kaki. Itu akan dicatat setiap langkahnya. Baik. Kemudian wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, inna lakum bikulli khutwatin darajatan ya. Sesungguhnya bagi kamu dalam setiap langkah itu adalah derajat. Wa rawahu al-Bukhari aidan bi ma'nahu min riwayat Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga dalam Bukhari dengan maknanya ya. Artinya semakna dengan hadis riwayat Muslim. Oh, di sini Banu Salimah. Berarti benar nih. Wa Banu Salimah, dan Banu Salimah bi kasril lam, dengan mengkasrahkan lam. Diralat tadi, bukan Banu Salamah. Qabilatun ma'rufatun minal ansar. Ya, kabilah yang ma'ruf
yang dikenal dari Ansar. Ya, dari Banu Salamah dan Banu Salimah, beda. Radhiyallahu anhum, sampai Allah meridainya. Wa atharuhum ay khutahum, dan bekas-bekas. Bekas-bekas itu artinya langkah-langkah mereka. Hadis yang ke 21 an Abil Munziri Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Kana rajulun, ada seseorang, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang yang aku tidak tahu ada orang lain yang lebih jauh rumahnya dari masjid kecuali dia. Dia orangnya paling jauh. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dan dia tidak menyalahinya salat. Maksudnya tidak pernah ketinggalan salat. Selalu tepat, ya, pada waktunya dia datang salat. Faqila lahu, maka dikatakan padanya, au faqultu lahu, atau aku mengatakan padanya, lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma, bisa enggak kamu membeli himar, ya, keledai yang kau bisa tunggangi, ya, bisa engkau pakai, bisa engkau menjadikan kendaraan dalam gelap. Wa fir ramdha, ataupun dalam keadaan panas. Ar-ramdha itu artinya al-ardul lati asabaha al-harru syadid. Ya, yaitu tanah yang sangat panas, terkena panas matahari. Ya, makanya Ramadan itu artinya panas. Ya, yang membakar, karena katanya Ramadan membakar dosa-dosa. Faqala, maka dia berkata, ma yasurruni anna manzili la jambil masjid. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala sallallahu jama'a Allahu laka dzalika kullah. Dia berkata, apa yang menyebabkan aku senang rumahku dekat dari masjid? Ya, maksudnya aku enggak mesti punya rumah dekat masjid. Itu maksudnya. Aku bukan satu kebanggaan, bukan satu kesenangan kalau aku punya rumah dekat masjid. Kenapa? Karena aku ingin dicatat mamsyaya al-masjid, ya, langkahku ke masjid. Juga pulangku apabila aku pulang ke kepada keluargaku. Maka Rasulullah mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah, Allah telah mengumpulkan bagimu semuanya itu. Ya, pahalanya itu pahala jalan ke masjid, ya. Jadi itu salah satu sedekah. Ya, semakin saya mau sholat di yang jauh sana, ya, di ujung. Ya, Badi Jaya atau Bakti Jaya dekat. Nanti capek pulangnya. Akhirnya mau ngikutin sahabat ini gitu, ya. Kalau di sini pergi dan pulang pakai jalan kaki gitu. Saya enggak kuat Pak Ustaz, perginya doang, pulangnya naik angkot, ya. Intinya adalah ini langkah yang dilangkah ke masjid adalah sedekah. Setiap langkah. Wa fi riwayat, dan riwayat, innalaka mahtasabta, bagimu apa yang engkau harapkan. Ihtisaban, engkau harapkan dari pahala. Ar-ramdha adalah al-ardul lati asabaha al-harru syadid, yaitu tanah yang terkena panas, ya, yang sangat panas. Hadis yang selanjutnya, mungkin yang terakhir, dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma,
qala dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, anaknya Amr bin Al-As. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 40 khaslatan, 40 perkara, a'laha, yang paling tinggi adalah manihatul anzi, ya. Manihah di sini ditafsirkan dengan memberi makan. Al-anz itu artinya adalah kambing. Al-anz artinya kambing. Jadi memberi makan kambing untuk diambil susunya. Itu di bawah. An yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha thumma yurdaha ilaihi. Ya, jadi diberi makan kepadanya agar dimakan susunya, kemudian dikembalikan kepadanya. Ma min 'amilin, tidak ada seseorang yang bekerja ya'mal bi khaslatin minha,